Alhamdulillahillazi khaliqis samawati wal ard wa mukhaliqil laili wan nahari la ayatin li ulil absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tafuzuna fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, alhamdulillah pada saat ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyuruh kita agar selalu menjadi orang yang baik-baik dalam segala hal dan keadaan. Seandainya ada di antara kita yang tergelincir ke dalam dosa dan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita agar cepat-cepat bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar salah dan dosa kita dapat segera terhapus dan kembali menjadi orang-orang yang baik-baik. Membiarkan diri dalam kesalahan yang pada akhirnya bertumpuk-tumpuk menjadi beban yang amat berat dan menjadi bahan penyiksaan di waktu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, agar umat Islam menjadi baik terus-menerus, maka Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Man ahsana fi ma baqiya ghufira lahu ma madha wa man asaa fi ma baqiya ukhiza bima madha wa ma baqiya. Rawahu Tabarani. Artinya, barang siapa yang berbuat baik pada umur yang tertinggal, niscaya diampuni segala kesalahan-kesalahannya di masa yang lampau. Dan barang siapa berbuat kesalahan pada umurnya yang tertinggal, maka
maka akan disiksa terhadap kesalahannya di masa lampau dan yang tertinggal. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Tetapi bagaimanakah kita harus melakukan amal kebaikan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Marilah kita perhatikan firman Allah kepada keluarga Nabi Daud alaihi salam agar keluarga itu melakukan amal perbuatan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Saba ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Artinya, beramal baiklah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur kepada Allah, dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang mau bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada keluarga tersebut agar bersyukur di atas segala nikmat yang sangat besar yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, sebagai tanda syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlaku taat dan tunduk kepada Allah atas segala perintah-perintahnya. Sedangkan yang berlaku syukur di atas nikmat-nikmat Allah tersebut jumlahnya amat sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, untuk memperoleh derajat dan tingkat sebagaimana yang telah diperoleh keluarga Nabi Daud alaihi salam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjuk 3 perbuatan yang apabila kita lakukan berarti kita telah meletakkan syukur kepada Allah pada tempat yang sebenar-benarnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man utiyahunna faqad utiya mislama utiya alu Daud. Al-adlu bil ghadabi wal ridha wal husnu bil fakri wal ghina wa khasyatullah bis sirri wal alaniyah." Rawahul Hadits. Artinya, ada 3 perbuatan yang apabila kita lakukan akan diberikan pahala seperti yang diberikan kepada keluarga Nabi Daud. Yang pertama, berlaku adil di waktu marah dan senang. Yang kedua, berlaku sederhana di waktu miskin dan kaya. Dan yang ketiga, takut kepada Allah di tempat sepi maupun di tempat yang ramai. Yang pertama, berlaku adil di waktu senang dan marah. Marah dan senang kepada seseorang seringkali membuat orang tidak berlaku adil karena marahnya lalu ia menolak yang benar walaupun dia tahu bahwa itu adalah yang benar. Dan terkadang karena senangnya kepada seseorang lalu ia menerima kebatilan, bahkan karena marah atau senangnya yang benar dikatakan salah dan yang salah dikatakan benar. Hal seperti ini sering terjadi di tengah-tengah kita. Yang kedua, berlaku sederhana di waktu miskin dan kaya. Kalau kita miskin, janganlah kita nekat melanggar hukum-hukum Allah. Dan kalau kita menjadi orang yang kaya, janganlah berlaku boros dan melupakan nikmat-nikmat Allah. Pada hakikatnya, miskin dan kaya itu adalah semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, sehingga tidak sedikit yang diuji dengan kemiskinan berbuat nekat dan berputus asa, dan tidak sedikit pula manusia yang diuji dengan kekayaan mudah dirinya dipermainkan oleh harta bendanya. Dengan kekayaan mereka lupa daratan, tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sering-sering mereka dengan harta itu memutuskan tali persaudaraan yang amat mahal nilainya. Maka berlaku sederhana di waktu miskin dan di waktu kaya adalah sifat yang terpuji dan sebagai tanda bahwa kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Yang ketiga, kita disuruh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, baik di tempat sepi maupun di tempat yang ramai. Tetap kita berlaku takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meninggalkan perintahnya atau melanggar semua larangan-larangannya.
Karena kita yakin seyakin-yakinnya, dimanapun kita berada, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi tingkah dan laku kita. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Imam At-Tabarani, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Artinya, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan yang baik, niscaya yang jahat akan terhapus, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, apabila kita telah dapat melakukan 3 perbuatan yang telah dilakukan oleh keluarga Nabi Daud alaihi salam, berlaku adil di waktu marah dan senang, bersikap sederhana di waktu miskin dan kaya, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang sepi maupun di tempat yang ramai, pastilah kita akan menjadi orang yang baik-baik di dalam hal dan keadaan bagaimanapun. Dan sebagai bukti bahwa kita telah melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sebab kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah kepada kita, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Mulai dari kita terbangun dari tidur sampai tidur kembali, penuh dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan Allah berjanji di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, jika kamu mensyukuri segala nikmat-nikmatku, baik itu nikmat kekayaan maupun nikmat kesusahan, niscaya akan aku tambahkan segala rahmatku kepadamu. Dan jika kamu kufur atas segala nikmat-nikmatku, sesungguhnya azabku amat pedih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan iman dan Islam kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Artinya, dan jika kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah kepadamu, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'i wal jama'at. Wa qala ta'ala, ya
أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فاغتسلوا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.